warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM SF2206069 dari Prodi S1 Farmasi. Jadi, saya di sini akan memaparkan materi saya tentang transplantasi organ. Adapun definisi tentang transplantasi organ. Transplantasi organ adalah transplantasi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis transplantasi organ. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu transplantasi hati. Biasanya dilakukan pada pasien dengan sirosis hati atau penyakit hati kronis lainnya. Dan yang kedua, transplantasi pankreas. Biasanya dilakukan pada pasien dengan diabetes tipe 1 yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan lain. Dan yang ketiga yaitu transplantasi jantung. Transplantasi ini dilakukan untuk pasien dengan penyakit jantung kronis yang berbagai pengobatan lainnya tidak bekerja dengan baik dan berisiko gagal atau jantung. Dan yang keempat yaitu transplantasi ginjal. Ini adalah jenis transplantasi organ yang paling umum. Biasanya dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Dan yang kelima yaitu transplantasi paru-paru. Dilakukan pada pasien dengan penyakit paru-paru kronis seperti PPOK atau fibrosis kistik. Dan yang keenam yaitu transplantasi double. Dalam situasi khusus, transplantasi double juga dijalankan, misalnya ginjal dan pankreas. Dan yang ketujuh yaitu transplantasi usus halus. Biasanya dilakukan pada pasien dengan gagal usus halus atau kondisi medis tertentu yang mempengaruhi fungsi usus. Selanjutnya, adapun fungsi transplantasi organ. Menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Selanjutnya, adapun manfaat transplantasi organ. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, memiliki kesempatan hidup lebih baik dan sehat. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada perawatan medis. Dan yang keempat, mendorong penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, adapun beberapa resiko umum yang terjadi setelah transplantasi organ tubuh manusia. Yang pertama, reaksi penolakan. Dan yang kedua, infeksi. Yang ketiga, efek samping obat. Yang keempat, komplikasi bedah. Yang kelima, gagalnya organ transplantasi. Dan yang keenam, efek jangka panjang. Selanjutnya, adapun penolakan organ. Salah satu resiko utama transplantasi organ adalah penolakan organ. Sistem kekebalan tubuh dapat mengenali orang yang ditransplantasikan sebagai benda asing dan mencoba untuk menyerangnya. Untuk mengurangi resiko penolakan, pasien akan diberikan obat imunosupresan secara rutin untuk menekan respon kekebalan tubuh. Meskipun demikian, risiko penolakan masih ada dan pasien perlu menjalani pemantauan yang ketat setelah transplantasi. Selanjutnya, adapun cara untuk mengatasi penolakan transplantasi organ. Yang pertama, obat imunosupresan. Obat imunosupresan adalah obat yang diberikan kepada pasien setelah transplantasi organ untuk menekan respon kekebalan tubuh dan mencegah penolakan. Obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas sistem kekebalan tubuh agar tidak menyerang orang yang ditransplantasikan. Pasien harus secara teratur mengkonsumsi obat imunosupresan sesuai dengan petunjuk dokter untuk menjaga keberhasilan transplantasi. Dan yang kedua yaitu
Pemantauan rutin. Pasien yang menjalani transplantasi organ perlu menjalani pemantauan rutin oleh tim medis. Ini melibatkan pemeriksaan fisik, tes darah, dan pencitraan untuk pemantauan fungsi organ yang ditransplantasikan dan tingkat kekebalan tubuh. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian dosis obat. Dalam beberapa kasus, dosis obat imunosupresan mungkin perlu disesuaikan untuk mengatasi penolakan organ. Tim medis akan melakukan evaluasi terhadap respon tubuh pasien terhadap obat dan dapat menyesuaikan dosis obat imunosupresan sesuai kebutuhan. Penting untuk berkomunikasi dengan tim medis dan melaporkan setelah gejala atau perubahan yang mungkin terkait dengan penolakan organ. Dan yang keempat yaitu terapi tambahan. Jika penolakan organ tidak dapat dikendalikan dengan obat imunosupresan saja, tetapi tambahan mungkin diperlukan, ini bisa termasuk terapi dengan obat-obatan tambahan yang memiliki efek imunosupresan lebih kuat. Plasmaferesis atau penggantian plasma darah, atau terapi fotoferesis atau pengobatan dengan sinar ultraviolet. Keputusan tentang terapi tambahan akan dibuat oleh tim medis berdasarkan kondisi pasien. Dan yang kelima yaitu edukasi dan pemantauan diri. Pasien juga perlu dilibatkan dalam pemantauan diri dan pemahaman tentang tanda-tanda penolakan organ. Tim medis akan memberikan edukasi kepada pasien tentang gejala yang perlu diperhatikan, seperti demam, nyeri, pembengkakan, atau perubahan fungsi organ. Pasien perlu melaporkan gejala-gejala ini kepada tim medis agar penolakan dapat didefinisikan dan diatasi dengan cepat. Itulah materi yang telah saya paparkan tentang transplantasi organ. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.